Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Lanjutkan nanti. Terima kasih Mbak Sinta. Sudah ada beberapa contoh, ya memang semua yang tadi yang disebutkan sudah benar, termasuk contoh dari media pembelajaran. Baik tadi yang berbasis komputer, ada juga yang berbasis lingkungan, bahkan ada yang paling sederhana sebenarnya. Ya, seperti ini ya, ada majalah fisika, ada koran, ini juga bisa menjadi media. Ya, media. Anak-anak kita akan belajar tentang gempa. Coba cari informasi tentang gempa. Nah, itu media pembelajaran perannya. Baca dari koran. Kemudian ada juga TV ini ya, TV yang zaman sekarang. Itu juga bisa menjadi media belajar. Ada pemutar audio, mungkin ada juga yang sekarang marak berbasis komputer atau berbasis laptop gitu ya, sudah canggih-canggih nih. Kalau misalkan Anda perhatikan media-media yang ada ini, adakah perbedaannya antara satu dengan yang lain? Saya tunjuk aja. Sekarang tanggal 11, Mbak Ivena Raisa. Oke, menurut Mbak Ivena dari gambar-gambar media yang ada di sini, apa ya bedanya ya? Kalau koran tuh lebih ke teks, kalau yang TV itu lebih ada videonya, ada audionya gitu. Jadi gak hanya abstrak gitu loh Kak, bisa dilihat gitu. Oke. Dari Mbak Ivena berpendapat bahwa media ini ada yang hanya berbasis teks gitu ya, ada yang lebih ke arah audiovisual. Oke, kalau sebenarnya saya sampaikan gitu ya, saya bocorkan. Sebenarnya di sini ada tiga generasi media. Ada yang bisa mengelompokkan siapa dengan siapa? Nggak harus benar ya, silakan. Buku dengan majalah, TV dengan laptop, kemudian radio. Gimana Mbak Sinta tadi? Majalah dengan buku, TV dengan komputer dan laptop, kemudian radio sendiri. Oke, berdasarkan apa itu klasifikasinya? Kalau yang majalah sama buku itu media cetak, Bapak. Jadi yang disajikan hanya informasi yang sudah dituliskan di dalam tersebut. Kalau yang TV sama komputer itu bisa untuk mengakses materi yang lainnya. Seumpama bab hukum Newton, ada materi yang belum lengkap di tab ini bisa mencari di tab lain. Kemudian kalau radio itu hanya berbasis suara saja, tanpa gambar. Oke, terima kasih Mbak Sinta sudah berpendapat. Boleh yang lain? Selain tidak bersama dengan Mbak Sinta, sampaikan opininya. Izin menambahkan Bapak. Oke, Mbak Putpitasari. Ya, jadi dari contoh media pembelajaran ini tuh ada tiga. Yang pertama itu ada yang auditif, visual, dan juga audio visual. Yang di sini tuh auditif itu radio, di mana media pembelajaran ini tuh hanya mengandalkan suara. Sedangkan untuk majalah dan buku itu termasuk media yang visual, di mana media ini tuh hanya menyajikan tulisan ataupun teks yang hanya bisa kita lihat. Jadi kita tuh hanya mengandalkan indera penglihatan. Sedangkan untuk TV, komputer, dan laptop itu termasuk media pembelajaran audiovisual, di mana pada media pembelajaran ini tuh mempunyai unsur ada suara dan juga gambar. Jadi kita bisa menyerap pembelajaran itu lewat gambar dan juga suara. Oke, terima kasih Mbak Putpitasari. Berdasarkan indera yang digunakan ya, berarti ya kalau
boleh saya simpulkan. Oke. Iya, Bapak. Terima kasih. Saya tampung terlebih dahulu. Mungkin ada juga yang mengklasifikasikan, wah saya kelompokkan berdasarkan harganya Pak, itu Pak. Itu yang paling murah ya buku. Dan sama koran Pak, itu murah Pak. Dan radio itu yang medium Pak. Yang mahal itu ya yang itu boleh sebenarnya. Ya. Oke, boleh saja. Jadi bebas ya, tidak harus takut gitu ya. Silakan Anda sharing. Kreatif kan itu ya. Ini mata kuliah yang kreatif ya, saya harap Anda tidak saklek gitu ya, tidak kaku. Ini kita tidak sedang belajar Fismat atau kalkulus. Kita akan kreatif, apalagi nanti ketika Anda praktek untuk membuat media animasi di mata kuliah yang satunya ya, itu sangat harus kreativitas. Oke, Mbak Putpitasari dari M ya? Dari Jember, Bapak. Dari Universitas UNED. Jember. Tadi Iya. sudah perkenalan? Belum, Bapak. Oke, pantesan tidak ada di sini namanya. Oke ya. Oke, silakan Mbak, perkenalan dulu Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putpitasari dari Universitas Jember, alamatnya di Banyuwangi, tepatnya itu di Desa Gumiri, Singanjuru. Oh, Desa Gumiri ya, Banyuwangi ya? Iya, Bapak. Oh, saya kalau ke Banyuwangi itu tempatnya istri saya itu di Banyuwangi itu. Di Jajak. Jauh nggak dari sana, Mbak? Lumayan jauh, Bapak. Oh, lumayan jauh ya. Berarti ya jauh lah. Oke. Saya tidak terlalu asing dengan Banyuwangi ya, karena cukup sering sekarang ke sana. Oke, terima kasih Mbak Putpitasari. Pantesan kuliahnya di Jember ya, cari yang dekat ini pasti. Iya. Oke. Tadi Mbak Putpitasari berdasarkan indera. Kemudian kenapa ya kok nggak ada yang membandingkan berdasarkan harga gitu ya? Boleh. Tapi di sini saya gunakan 3 klasifikasi berdasarkan generasinya ya. Generasinya yang pertama ada generasi 1, ini sudah saya pilih, ada majalah dengan koran. Ada generasi kedua yaitu tape atau recorder, kemudian ada TV, dan yang generasi ketiga yaitu PC, komputer atau laptop. Kita lihat sedikit perbedaannya. Mungkin dari sini ya, dari yang pertama, kalau sudah ada 3 seperti ini, kira-kira apa ya yang membedakan mereka? Silakan. Apa yang membedakan? Kenapa kok saya mengklasifikasikan berdasarkan seperti ini? Sekarang tahun 2021. Ada 20 Mbak Risa Anggi. Iya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya itu dari perkembangan zamannya. Oke, perkembangan zaman artinya yang koran sekarang sudah nggak ada gitu ya? Langka. Oh, langka. Oke, sering baca koran Mbak? Hampir tidak, Pak. Oh, pantas nggak tahu ya? Masih Cuman banyak. itu aja. Kalau ada berita terbaru gitu kan biasanya ada koran. Itu biasanya masih baca sih. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Risa, berdasarkan zamannya Pak. Oke, ya mungkin waktu itu ketika saya lahir belum ada laptop yang bisa jungkir balik seperti ini ya. Oke, boleh. Menarik, ada 2021, ada Mbak Rizkia Novita, absen 21. Boleh nanti dilihat apa sih yang membuat mereka bisa sama satu kelompok, apa yang membuat mereka berbeda, sehingga diletakkan di kelompok yang berbeda. Mbak Rizkia Novita, boleh saya dengar opininya? Itu menurut saya perkembangan zaman pengeluarannya Pak. Pengeluaran. Zaman keluarannya ya, berarti Ya. bersama dengan Mbak Risa gitu ya. Oke. Coba lagi, saya masih penasaran ini. Ada yang Mbak Siti Nurhaliza tadi, Pak. Coba fokus pada kesamaan mereka. Adakah Mbak Siti Nurhaliza? Saya Iya. pasti. Oh, Siti Nurhaliza. Oke, silakan. Saya Pak. Iya.
Kalau dari saya Oh ya, sendiri, ada yang mau berpendapat? saya Pak, Oke, silakan. tes suara Silakan, saya bisa Mbak Didi. didengar. Bisa. Ah, ya. Baik, kalau dari saya sendiri yang membedakan antara ketiganya yaitu berupa teknologi dan hasil belajar dari manusia itu sendiri, sehingga yang membedakannya baik itu dari sumber tertulis maupun audio visual itu termasuk dari hasil teknologi dan juga hasil belajar dari manusia itu sendiri, Pak. Oke, di sini dari hasil belajar. Contohnya kalau misalkan yang generasi 1 ini hasil belajarnya apa? Hasil belajar dari generasi 1 ini mereka kan masih menggunakan media, buku, dan tentunya ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu masih yang berupa turun-temurun dan lain sebagainya, dan mungkin pada saat itu masih perkembangan ilmu pada saat itu mereka masih sangat berfokus pada media-media yang tertulis, berarti yang masih terjadi di waktu itu dan juga di waktu yang lampau. Sedangkan pada generasi kedua dan ketiga di sini mulai terlihat bagaimana perkembangan teknologi, di mana manusia sudah mulai bisa memprediksi antara masa depan dengan melihat perkembangan teknologi itu sendiri, Pak, dan hasil belajar di masa lalu yang ada di generasi 1 ini sendiri, Pak. Oke, good point ya. Jadi memang Mbak Siti tadi mengupas informasinya mungkin Pak yang berbeda. Kalau yang lebih up to date itu yang 2 dan 3. Karena ketika ada suatu peristiwa terbaru pasti update-nya ya di TV, di radio, atau mungkin bisa diakses melalui komputer. Sehingga tidak mungkin Pak muncul di majalah. Itu paling kalau majalah mingguan. Apalagi kalau koran baru besok muncul. Maka lebih ke arah informasinya mungkin yang terbaru. Oke, makasih Mbak Siti Nurhaliza. Kita coba lihat di sini, kalau misalkan kita lihat dari arah interaksinya gitu ya, bahwa buku atau media tertulis itu satu arah ya. Kita hanya receiver, menerima. Kita baca, kita terima, kan tidak mungkin ya kita baca buku gitu ya. Saya tidak setuju, wah ini nggak bener ini, kita ngomel sampai belepotan ya, tidak ada respon. Ya, itu artinya satu arah. Kita tidak bisa protes, tidak bisa memberikan interaksi yang lain. Begitu pula dengan radio, mungkin ini bukan radio ya, tapi lebih ke arah pemutar audio dan pemutar video berupa TV. Ya, jadi arus informasinya masih terbatas, yaitu satu arah. Sedangkan pada laptop maupun PC itu arus informasinya 2 arah. Anda dapat contoh simpelnya, mungkin ada yang bisa menunjukkan bagaimana sih maksud dari arus informasi 2 arah di PC atau di laptop, seperti apa contohnya? Izin menjawab. Oke, silakan Mbak Fiona. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini, itu adalah satu contoh arus informasi 2 arah. Itu bagaimana juga sosial media itu digunakan, bagaimana ketika seseorang bisa berinteraksi dalam dibatasi oleh jarak, itu masuk arus informasi 2 arah, Bapak, menurut saya. Oke, terima kasih. Benar, jadi memang contohnya seperti ini, kita bisa melakukan arus berinformasi secara 2 arah. Atau kalau media, kita bicara media pembelajaran, misalkan media animasi, user atau kita sebagai pengguna bisa klik pada button, itu artinya kita sudah melakukan informasi 2 arah. Jadi Anda tidak dapat mengklaim, Pak, saya mengembangkan multimedia interaktif. Interaktif itu minimal 2 arah ya. Tapi ternyata tidak ada button, tidak ada kesempatan bagi user atau pengguna untuk melakukan suatu kontrol atau suatu balikan atas informasi yang kita berikan. Nah, itu artinya masih 1 arah. Makanya buku itu bukan disebut sebagai media yang interaktif. Oke, karena ada 1 arah. Kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan bahwa buku dan koran ini termasuk yang informasi tercetak, Pak. Sedangkan kalau generasi 2 ini sudah mulai ke arah audiovisual. Lebih tinggi lagi, ketiga ini sudah audiovisual, bisa akses ke kaset atau CD maupun flash disk atau hard disk. Bahkan sekarang sudah ada internet, jadi lebih banyak
informasi yang bisa diterima gitu ya, sudah banyak keunggulannya gitu. Kemudian kalau generasi yang pertama ini ya, kalau mau tahu informasi kita harus baca, siswa harus baca, dan ini menjadi masalah apalagi ketika minat baca siswa itu sangat rendah. Maka ada generasi kedua dan generasi ketiga, dan ini dapat disiarkan atau bahkan diputar berulang-ulang. Jadi buat anak-anak atau siswa yang pemahamannya butuh proses berulang, generasi 2 dan ketiga ini sangat cocok. Tapi dalam hal fleksibilitas, ya generasi 1 ini lebih unggul ya, lebih enak baca buku daripada harus bawa TV kemana-mana gitu ya, bisa. Nah itu yang perbedaannya. Dan kita lanjutkan untuk generasi 1 ini, karena tadi bisa disajikan berbasis teks gitu ya, bisa disajikan pada kertas atau papan tulis. Kalau yang 2 ini ada contohnya adalah TV, radio, monitor, dan yang ketiga ya seperti ini. Dan daya rangsang, artinya tingkat minat gitu ya, minat siswa ketika membaca buku itu rendah. Nah kalau misalkan mau saya pilih enak gitu ya anak-anak, mungkin buat kalian semua, kita tidak usah meeting hari ini, silakan Anda baca buku. Wah itu pasti yang baca hanya minim. Sedangkan kalau saya sajikan dengan video ataupun dengan seperti ini secara sinkron, itu Anda akan merangsangnya lebih tinggi. Artinya ada minat terhadap informasi yang diberikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan biaya ya, biayanya murah. Sedangkan kalau yang generasi 2, 3 ini termasuk yang biayanya tinggi. Jika kita lihat secara cara kerjanya, di sini lebih ke arah mekanis elektris untuk buku ya. Artinya kita butuh gerakan, membuka halaman elektrisnya gitu, kita butuh media untuk mencetak. Kemudian kalau yang generasi kedua ini lebih ke arah elektris, dan generasi ketiga juga seperti itu. Oke, sampai di sini ada pendapat atau ada pertanyaan?